Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin anak-anak. Hari ini kita belajar tentang himpunan part 3 ya, yang sebab sebelumnya sudah paham ya. Hari ini kita belajar tentang operasi himpunan. Sebelumnya disiapkan buku paketnya. Oke. Nah, di subbab ini kita akan belajar mengenai operasi himpunan. Yang pertama adalah himpunan semesta, kemudian tentang irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu diagram Venn. Nah, apa itu diagram Venn? Diagram itu adalah diagram Venn adalah kurva tertutup. Kurva tertutup ini ya, enggak, kurva tertutup. Kemudian di luarnya terdapat sebuah segi empat atau persegi panjang seperti itu. Semesta dilambangkan oleh persegi panjang, kemudian himpunan bagian di dalamnya adalah terdiri dari kurva tertutup. Nah, kemudian anggota dari himpunannya itu terdapat nokta. Nokta itu adalah titik-titik. Kemudian nama dari himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi saya ulangi ya nak, diagram Venn itu adalah bentuk penyajian suatu himpunan di mana himpunan semesta atau dilambangkan S diwakili oleh sebuah persegi panjang. Kemudian himpunan dalam semesta itu ada di sini adalah himpunan A dan B. Itu dituliskan dengan huruf kapital berupa kurva tertutup. Ya, jadi di sini lingkaran, lonjong boleh, oval boleh. Dan anggota dari himpunan itu terdapat nokta. Nokta itu adalah titik. Ada titik-titiknya, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas pertama tentang himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta itu adalah himpunan yang mewakili semua objek-objek yang dibicarakan. Nah, dilambangkan dengan S. Nah, himpunan semesta di sini pada diagram Venn ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu semestanya. Kemudian kalau ditanya himpunan A berarti yang kurva berwarna pink. Nah, kita lihat yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kalau himpunan B berarti yang berwarna hijau, biru yang terdapat lingkaran pada kurva biru berarti 4, 5, 6, dan 7. Ya, gitu ya anak-anak, semoga paham. Nanti bisa dibaca bukunya. Nah, kita masuk ke irisan dan gabungan. Nah, diagram Venn-nya sama seperti yang slide sebelumnya. Yang kita bahas operasi pertama adalah irisan. Nah, irisan lambangnya seperti ini anak-anak. Kalau anak-anak biasanya nyebutnya ini seperti huruf N, irisan, intersection kalau bahasa Inggrisnya. Nah, irisan di sini ditanya A, irisan B, A, irisan B. Nah, kalau yang ditanya irisan itu dicari anggota yang sama atau kalau bahasa Jawanya ini pas gandengannya, pas rangkulannya. Ini siapa? 4. Operasi yang kedua adalah gabungan. Bahasa Inggrisnya adalah union. Nah, A gabungan B namanya juga digabung, maka kedua kurva ini kita gabung, maka anggotanya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, jangan terbalik ya. Kalau irisan lambangnya seperti N, kalau gabungan lambangnya seperti U. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke operasi komplement. Nah, komplement lambangnya adalah C. Ya, nah C atau mungkin buku yang lain ada yang menyebutnya aksen. Nah, kalau komplement itu membandingkannya dengan semestanya. Contoh A komplement. A komplement maksudnya apa? Anggota dari S yang bukan merupakan anggota dari A. Jadi anggota S yang bukan merupakan dari A. Oke. Nah, A-nya kan ini Tana. Nah, yang bukan merupakan anggota A siapa aja? Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya. Jadi anggota S yang bukan merupakan anggota A. Itu namanya A komplement. Jadi kalau komplement membandingkannya dengan S. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, menyebutkan anggotanya ini apakah harus urut? Sebenarnya tidak harus urut anak-anak, tetapi sebagai lazimnya supaya kita ngeceknya gampang, menyebutkannya alangkah baiknya harus urut. Tapi itu tidak menjadi patokan karena ini adalah anggota. Nah, sekarang pertanyaan kedua, A irisan B komplement. A irisan B komplement berarti anggota S yang tidak merupakan anggota A irisan B. Nah, A irisan B-nya kan 4. Berarti A irisan B komplement siapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu pula A gabungan B komplement berarti anggota S yang bukan merupakan A gabungan B. Berarti siapa? 8 dan 9. Jadi kalau komplement itu membandingkannya dengan semesta. Oke, slide selanjutnya.
Kita bicara selisih. Mungkin kita bisa memahami selisih pada operasi bilangan bulatnya, dikurangi seperti itu. Nah, contoh A selisih B, berarti A selisih B, anggota A yang tidak menjadi anggota B. Nah, siapa? 1, 2, 3. Kemudian kalau B selisih A, nah berarti anggota B yang tidak menjadi anggota A, berarti siapa? Anggota B yang tidak menjadi anggota A, berarti siapa? 5, 6, dan 7. Jadi jangan terbalik ya, kalau A selisih B lihatnya A. A yang tidak menjadi anggota B berarti 1, 2, 3. Kalau B selisih A berarti lihatnya B, anggota B yang tidak menjadi anggota A. 5, 6, 7. Demikian mohon dipahami, kalau tidak paham bisa dipelajari di buku, bisa tanya lewat WA, atau mungkin videonya diulang-ulang kembali. Oke, sebagai latihan ini ya nak. Nah, gambarkan SPQ ini dalam diagram Venn. Kemudian tentukan P irisan Q, P gabungan Q, P gabungan Q komplement, P irisan Q komplement, P selisih Q, dan Q selisih P. Kalian tuliskan di buku tugas, kemudian nanti kalian fotokan sebagai tugas portofolio kalian. Seperti itu, tetap sehat, jaga kesehatan anak-anak, semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.